Pagi hari ini ada yang baru dari Dirjen Pajak ya, yang disebut dengan sistem Koratek seperti itu ya Pak Apri. Iya. Nah, untuk mengetahui benda apa atau barang apa ya yang disebut dengan Koratek sistem baru di DJP ini adalah semacam apa begitu, kita akan dengarkan penjelasan dari Pak Aprianto. Silahkan Pak. Oke, terima kasih Bunda Dari. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar Radio Tentu Pandang dimanapun berada, baik yang di kita, Ujung, sampai mungkin ada yang pendengar dari Banjarbaru kan. Betul. Nah, sampai pernah saya nyoba itu kalau jalan dengerin radio itu sampai Banjarbaru masih dapat gitu. Arah Banjarmasin juga kayaknya masih dapat gitu. Iya, Ya, betul. alhamdulillah. Kalau yang melalui analog ya. Iya, bisa mengudara sampai jauh. Nah, makasih Bunda, ini kita mau memperkenalkan gitu. Katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang. Betul sekali, iya. Jadi kita mau memperkenalkan di Direktorat Jenderal Pajak ini sekarang sedang membuat sistem gitu. Jadi sistem yang baru ini namanya Kortek. Di Kortek atau sistem inti administrasi perpajakan. Oke. Dimulainya sebenarnya sudah dari reformasi 2018, tapi kita mulai pembentukan sistemnya itu melalui PMK nomor 202 tentang sistem inti administrasi perpajakan. Jadi memang udah proses untuk pembuatan sistem ini sebenarnya udah panjang gitu, dengan melalui berbagai penelitian mungkin atau mungkin ada uji coba begitu ya. Hingga akhirnya memang sebenarnya mau dilaksanakan di 2023 ini. Cuma sistem ini akhirnya tertunda karena ada proses pileg sama pilpres. Akhirnya kita tunda, baru kita akan mulai nanti di 2024. Nah, tujuan sistemnya ini adalah untuk menyederhanakan dan mempercepat proses administrasi perpajakan. Jadi kita tahu ya bahwa kondisi di sekarang ini artificial intelligence atau AI itu sudah berkembang pesat. Makanya perlu kita dari sistem IT itu menggunakan AI membantu kita dalam sisi administrasi perpajakan. Nah, memang nanti tujuannya apa ya? Tujuannya tadi menyederhanakan dan mempercepat. Jadi kalau kita ingin wajib pajak patuh, maka kita bikin hal yang lebih mudah. Selama ini mungkin kita masih terkendala, kita kalau mau bikin NPWP pakai IREK, kalau mau bikin lapor pakai DJP online, kalau mau bikin billing pakai e-billing, terlalu banyak sekali. Belum lagi kalau faktur, terlalu banyak sekali aplikasi-aplikasi terkait dengan perpajakan. Maka itu dengan sistem ini nantinya dengan Kortek ini itu akan menjadikan satu sistem yang nanti beberapa hal itu kegiatan atau permohonan atau layanan itu basisnya elektronik. Nah, jadi nanti ke depan menujunya nanti ke depan kita seluruhnya ke elektronik begitu ya? Iya, jadi memang seluruhnya nanti kita akan menujunya ke elektronik. Jadi kita layanannya elektronik, jadi mengurangi interaksi dengan petugas, hanya kegiatan-kegiatan tertentu yang memang yang bisa bertemu langsung, betul ya, tatap muka begitu ya Pak ya. Oke, Pak, dulu kan kita ada yang online juga ya, DJP online. Nah, lalu dengan sistem Kortek ini bagaimana Pak? Apakah sama, berbeda, atau tadi kan disebutkan tujuannya untuk menyederhanakan dan mempercepat. Ini di mana letak plusnya dari DJP online dengan Kortek ini? Ya, jadi kalau yang selama ini Bunda orang tahunya itu DJP online. Iya. Jadi memang ini pertanyaan bagus ya. Jadi apa bedanya? Kan sama-sama online. Betul. Sama-sama elektronik. Gitu. Iya, betul. Yang membedakan apa? Jadi yang membedakan memang nanti di Kortek ini menjadi satu tampilan. Jadi basisnya web. Jadi satu tampilan semua layanan menjadi satu.
Mhm. Nah, di situ nanti wajib pajak bisa mengetahui akun-akunnya. Jadi tidak hanya sebatas terkait dengan pelaporan, tapi semuanya. Jadi nantinya pun kalau kita mau janjian, mau konsultasi, bisa request lewat sistem itu, saya mau request konsultasi. Jadi nanti bisa minta minta janjian kapan mau ketemu. Dan memang di DJP online ini kan memang sistem yang lama ya, dalam hal untuk pengembangan juga kita kesulitan, maka kita menggunakan sistem Kortek ini memang mengadopsi dari sistem yang ada di internasional. Jadi yang berlaku di internasional diadopsi di negara kita, di Indonesia, untuk menjadi sistem perpajakan kita. Oke. Lalu secara realnya Pak, apa sih yang membedakan sistem Kortek ini dengan DJP online yang sudah berjalan? Ya, jadi memang kalau secara realnya nanti ada fitur-fitur yang memang berbeda. Yang pertama secara realnya terkait dengan cakupan layanan. Nah, cakupan layanan ini akan lebih luas. Jadi kalau di DJP online hanya terkait dengan pelaporan, pembayaran gitu. Nah, ini nanti terkait dengan semua layanan, baik itu berupa perubahan data. Kalau sekarang kan kalau kita mau merubah alamat harus datang ke kantor. Begitu. Nanti itu bisa dilakukan. Artinya pada DJP online kemarin itu belum lengkap ya? Ya. Ada yang tidak bisa dilakukan secara online. Ya, jadi di DJP online itu masih belum merangkum semuanya. Jadi masih hal-hal yang penting aja. Dan masih terpisah-pisah kayaknya ya? Ya. Masih terpisah-pisah terpisah-pisah aplikasinya. Aplikasinya. Jadi betul. Mau kita bikin NPWP, kita buka dulu gitu ya, yang lain. Iya. Nah, nanti kalau mau lapor pakainya DJP online. Kalau faktur nanti pakainya e-faktur gitu. Jadi beda-beda. Nah, kalau di sini ini jadi satu. Di Kortek ini semuanya jadi satu, termasuk layanan dari mulai layanan mau registrasi, layanan perubahan data, termasuk layanan nanti kalau wajib pajak minta konsultasi. Ada di situ ya? Jadi bisa janjian gitu di situ. Saya mau konsultasi dengan Pak Apri gitu ya. Bisa pilih orangnya nggak Pak? Iya. Belum ada fitur. Nanti kalau pilih orangnya yang cantik-cantik atau yang ganteng-ganteng dipilih semua. Seperti itu. Memang ini sistemnya memang lebih komprehensif dan lebih lengkap ya. Dan juga terkait dengan data-data nanti wajib pajak bisa tahu benar. Kalau sekarang kan nggak bisa tahu. Jadi nanti di data di akunnya wajib pajak, kalau kita sudah masuk masuk ke akunnya, kita tahu. Oh, tahun ini saya ada penjualan ini. Oh, saya tahun ini ada pembelian ini. Terbaca di situ semua. Tinggal nanti mau dipakai apa enggak datanya. Tapi datanya itu ditampilkan di sistem. Jadi wajib pajak kayak istilahnya diberitahukan lah. Kalau sekarang kan kalau misi SPT silakan Bapak punya harta apa. Iya. Nah, kalau ini nanti udah ditampilkan. Itu otomatis atau gimana Pak yang daftar data-data itu? Atau nanti si wajib pajak yang menginput atau bagaimana? Jadi kalau datanya sudah ada di Direktorat Jenderal Pajak, itu otomatis ditampilkan. Nanti wajib pajak tinggal mau memakai apa tidak. Misalnya gini, saya beli mobil. Kan kalau saya kalau yang sekarang. Iya, kalau saya tidak melapor, tidak menginput kan tidak masuk dalam data. Kalau nanti itu sudah masuk. Karena waktu beli mobil kita memasukkan NIK kita. Jadi nanti ini saya beli mobil berarti saya masukkan. Memang ini harta saya. Asal mobilnya itu atas nama kita langsung begitu ya? Iya. Jadi nginduknya makanya kenapa sebelum Kortek ini banyak peraturan yang berubah terutama NIK menjadi NPWP karena nanti basisnya kita untuk orang pribadi NIK kita. Jadi semua terkait penghasilan, terkait harta, terkait utang, ada di situ semua gitu ya. Tercover di Kortek ini berarti. Kortek.
Itu terkait dengan pengelolaan data wajib pajaknya, termasuk nanti pemantauan pembayaran. Jadi kita tahu kalau memang kita punya tagihan, oh ternyata masih punya utang ya. Iya, Kan iya. kalau sekarang nggak Ada tahu. tulisannya di situ ya. Ada. Iya, sekarang kalau sekarang tidak tahu kalau tidak ada surat Kalau cinta ada datang. surat cinta Iya, surat cinta dari Pak Apri gitu ya. Kalau sekarang kan kalau nggak ada surat cinta atau surat tagihan pajak kita nggak tahu. Mm-mm. Kalau nanti kita tahu ya. Makanya Pak Apri itu katanya Pak Aprianto Setiawan. Setiawannya itu setia kawan. Jadi kalau ada kawan yang tidak tahu gitu ya, ada terhutang langsung dikirimi surat cinta gitu. Surat cinta. Iya. Jadi nanti kita akan tahu memantau pembayaran. Termasuk kalau nanti ternyata kita punya kelebihan pembayaran. Oh ternyata saya punya kelebihan pembayaran. Nah nanti itu kelebihan pembayarannya itu bisa dapat diklaim nanti bisa ya. diklaim untuk membayar pajak selanjutnya. Nah ini yang memang baru dan dilengkapi dengan analisis perpajakan. Misalnya analisis perpajakan itu misalnya gini, kita kita jual, kita menerbitin faktur, otomatis kita tahu oh penjualan kita sekian. Nanti kita beli dari orang, datanya sudah masuk, oh ini datanya sudah ada. Tinggal kita menambahkan misalnya biaya apa lagi gitu. Udah nanti terhitungkan. Jadi beberapa hal akan dilakukan secara otomatis. Gitu. Nah ini memang hal-hal yang baru ya, dan lebih banyak lagi nanti yang lain. Iya. Nah, lalu untuk ini kan berlakunya 2024 ya Pak ya? Iya. 2024. Nah, bagaimana untuk mendownload atau memiliki atau mendaftarkan diri para wajib pajak untuk memiliki sistem Koretek ini? Ya, jadi sistem Koretek ini nantinya setelah berlaku itu akan otomatis menggantikan sistem yang lama. Sistem DJP online yang lama akan diganti. Kemarin kita sudah Direktorat Jenderal Pajak sudah melatih 200 wajib pajak. Jadi tiap kantor itu melatih 200. Kebetulan yang di Banjarbaru itu melatih untuk Banjarbaru, Tanah Laut, dan Banjar. Banjar itu kita pilih 200 wajib pajak yang memang besar, kita latih. Itu bulan Agustus September kemarin. Para wajib pajak potensial ya. Iya. Pertama memang kita tujukan untuk wajib pajak potensial, kita sudah latih sistem yang baru. Harapannya apa? Nanti kalau sistemnya ini 2024 sudah berlaku, sudah terbiasa menggunakannya. Karena udah belajar. Jadi seharian full itu belajar menggunakan simulator yang ada. Gitu. Untuk pegawai ini semuanya sudah di training untuk menggunakan sistem yang baru, dan mulai di Oktober ini kita membuka adanya simulasi atau kelas pajak untuk terkait dengan penyuluhan. Tapi terkait dengan pendaftaran akun di sistem Koretek nantinya prosesnya memang tidak rumit sudah. Di waktu kalau selama tidak rumit ini sebenarnya tanda kutip loh ya. Bagi wajib pajak mungkin rumit gitu ya. Tapi memang nanti bahwa pendaftaran NPWP itu nantinya itu nanti memang dirancang untuk dibuat online. Jadi semuanya memang online seperti halnya sekarang sebenarnya memang udah online. Masih menggunakan e-pin nggak Pak? Nah, terkait dengan e-pin nantinya sudah tidak menggunakan e-pin. Oh tidak menggunakan. Nah itu juga jadi satu permasalahan. Kadang-kadang e-pin kan lupa gitu ya. Jadi biasanya kan kita lupa karena ada verifikasi e-pin ya. Jadi nanti yang dipakai untuk wajib pajak adalah terkait nomor HP dan email. Jadi layanan kita waktu kita mendaftar itu nanti verifikasinya itu menggunakan nomor HP dan email. Selain itu juga nanti ada face recognition. Jadi kalau sekarang kita harus verifikasi pakai wajah. Jadi kayak mau foto, scan wajah gitu ya. Scan wajah, mau foto. Nah itu untuk kita nantinya memperoleh
password untuk masuk dan passphrase. Passphrase itu untuk apa? Untuk tanda tangan Bunda. Jadi karena nanti layanannya bentuknya elektronik, tanda tangannya juga elektronik nanti. Oh, nah, begitu. Itu makanya nanti menggunakan namanya ada password dan passphrase. Nah, yang terpenting memang adalah terkait dengan nomor HP dan email. Nah, bagi wajib pajak yang sudah terdaftar sekarang, nomor HP-nya ganti atau nomor emailnya ganti, silakan untuk dirubah dulu ke kantor pajak menggunakan nomor HP yang sebenarnya. Karena nanti dengan sistem yang baru ini, wajib pajak yang lama itu akan mengupdate password dan passphrase-nya semua. Harus semua begitu Pak? Harus nomor HP, harus email, harus face connection gitu? Ya, jadi nanti itu yang harus dilakukan pertama kali adalah menginput datanya itu. Nah, nanti setelah itu nanti terkait verifikasi akan dilakukan lewat kalau nggak nomor HP, email, pilihan salah satu. Nah, ini yang harus yang harus ke depannya. Nah, terus untuk wajib pajak yang baru nanti akan diberikan surat penerbitan akun wajib pajak yang dapat di-download secara online. Jadi nanti sebenarnya kartu NPWP ini udah istilahnya apa ya? Sudah nggak terlalu penting lagi. Iya. Karena untuk syarat-syarat nanti tinggal sudah ada di situ. Download aja dari aplikasi Kortek itu. Selama kita pengen surat keterangan surat keterangan terdaftarnya, tinggal download dari aplikasi Kortek. Untuk persyaratan apa kita bisa lampirkan gitu. Mungkin itu Bunda. Oke, saya ke Mas Dede. Mas Dede, tadi disebutkan oleh Pak Apri, kita sudah melatih ya, termasuk juga para wajib pajak potensial di Kabupaten Tanah Laut. Ya, mungkin berapa persen dari para wajib pajak Tanah Laut yang sudah dilatih ke sana. Nah, lalu bagaimana reaksi atau respon dari para wajib pajak kita setelah adanya sistem baru ini? Untuk responnya sendiri Bu, cukup positif ya Bu ya. Soalnya kan ini tidak ada yang datang ke kantor pajak gitu dengan mengeluh, ini ternyata lebih rumit dari yang kemarin atau gimana gitu. Oh iya, karena kalau di sistem baru ini Bu, memang karena kita masih belum terbiasa Bu ya. Jadi mungkin pastilah untuk tampilannya mungkin agak nggak terlalu familiar kita. Cuma masih agak asing gitu ya. Nah, setelah mereka sudah mencoba, kan nanti itu misalkan kayak perhitungan pajak itu kita nggak perlu mikirin lagi Bu, kan sudah otomatis by system. Terus apalagi pembayaran, biasanya kita kan kalau bikin kode billing itu harus tahu bilik kita buat ini untuk bulan apa, tahun apa gitu, terus biasanya apa. Nah, kalau nanti Bu, nanti itu kita billingnya itu langsung Bu. Jadi kalau misalkan kita sudah pajaknya sudah terpenuhi, nih, sudah ada hitungannya. Nanti kalau mau kita bikin bukti potong itu langsung kita bikin billingnya otomatis secara sistem. Jadi memang semuanya itu otomatis, cuma tampilannya mungkin yang agak kita perlu tahu dulu. Dan di awalnya mungkin yang perlu perlu konsentrasi yang lebih tinggi begitu ya. Kita harus tahu ini. Betul, perlu berepot-repot di awal gitu ya, bersakit-sakit dahulu ya. Jadi kedepannya itu kita itu maunya agar sistem ini tuh bisa digunakan dan juga yang bisa bayar pajak itu bukan orang yang tahu tentang pajak aja gitu. Kita harus belajar pajak banyak dulu baru kita bisa bayar pajak ya. Jadi ini orang yang nggak terlalu paham pajak pun bisa menggunakan aplikasi ini gitu. Karena memang diformat sedemikian mudah begitu ya. Mudah diefisienkan biar semua orang bisa menggunakan. Nah lalu tadi kan disebutkan oleh Pak Apri, kita sudah melakukan pelatihan ya untuk para wajib potensial. Tentu tidak semuanya ya, tidak semua wajib pajak di Tanah Laut nih yang dilatih. Nah, bagaimana dengan mereka yang belum dilatih untuk menggunakan atau mengakses sistem ini? Nah, itu untuk kedepannya Bu. Nah, untuk di kita itu kan ini nanti ada edukasi Bu.
Nah, kalau di kita itu yang Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru sama Tanah Laut itu dijadikan satu di Kabupaten Banjarbaru. Itu kalau mau coba aplikasinya dulu, sama mau tahu apa-apa aja, itu bisa lewat kelas pajak, kelas pajak online. Oh. Jadi, untuk linknya sendiri, kalau untuk kelas pajaknya itu nanti diadakannya setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 12 WITA. Ada ya? Ada, Bu. Oke. Nah, itu bagi teman-teman yang nggak termasuk yang 200 tadi, Bu. Penasaran mau tahu nih, nanti untuk Cortex ini bentuknya seperti apa, tampilannya seperti apa. Nah, itu bisa daftar dulu di situ, Bu. Kalau sudah daftarnya itu di linknya bit.ly/daftar edu KPP 732. Kalau misalkan bingung bisa ke WhatsApp 0877 1601 6868. Itu nomor WhatsApp KPP Banjarbaru. Oke. Nah, nanti tinggal minta tolong didaftarkan dulu. Mau daftar kelas pajaknya gitu, mau belajar tentang ini. Nanti kita masukkan ke slot kelas pajaknya dan nanti diedukasi seperti itu. Oke, gratis ya? Gratis. Iya. Kalau Bang nanti dianggap karena itu semacam kursus gitu ya? Enggak, Bu. Iya. Memang edukasi kami gratis ya. Jadi gratis, malah nanti dapat minum, dapat snack. Nah, jadi memang itu kita programnya sampai bulan Desember ini kita buka tiap hari Kamis di KPP, tapi bagi yang mendaftar, dan memang ini kapasitasnya karena sistem ini baru, kapasitasnya hanya 20 wajib pajak untuk tiap hari Kamis. Jadi nanti dari pendaftaran kalau sudah 20, nanti berarti Kamis berikutnya. Tapi kira-kira ini kan setahunan, berarti 2024 kita hanya memberikan keterampilan atau membantu para wajib pajak untuk memahami ya tentang Cortex ini, begitu ya. Nah, kira-kira nanti pada 2025, 2025 ini terpenuhikah target kita untuk seluruh wajib pajak khususnya di tanah laut? Jadi nanti memang akan paralel ya. Jadi kita memang ini pengenalan sebelum diberlakukan. Dan nanti juga pas waktu diberlakukan pasti nanti kita akan memberikan edukasi secara langsung dengan sistem yang sudah jalan, sudah ready. Karena begini Pak, karena wajib pajak kan terdiri dari berbagai usia, berbagai orang begitu ya, dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda begitu. Nah, makanya itu nanti di saat sudah berlaku pasti nanti yang berperan itu terutama di kantor-kantor itu di layanan. Di penyuluhan kita memang akhirnya mengenalkan sistem yang baru. Namanya kita ada sistem yang baru langsung kita kenalkan. Nah, dengan memang berharap ini masih ada 2 bulan ini yang sudah kita latih mulai menularkan ke yang lain. Tidak nunggu sistem yang baru muncul baru kita lakukan edukasi, enggak. Sudah kita lakukan edukasi duluan. Sebelumnya begitu ya. Kita lakukan edukasi pasti nanti udah beredar di masyarakat, udah ngomong kayak gini, saling mengajari, saling karyawan saling mengajari, baru nanti selebihnya di saat itu dilangsungkan. Selain kita buka edukasi secara kelas, sebenarnya ada edukasi secara mandiri. Oh begitu. Ada di aplikasi DJP online, nanti masuk ada namanya simulator mandiri. Nanti Bapak Ibu kalau sudah mendaftar simulator mandiri, nanti akan di email apa? User sama passwordnya. Dengan user password tersebut kita sudah bisa mencoba menggunakan sistem yang baru. Walaupun nanti tidak akan merubah data-data kita. Yaitu sistem simulator. Jadi kita tahu menunya apa aja, terus nanti yang kita pakai apa, itu sudah ada di sistem yang baru. Nah, itu simulator itu dibuka karena itu sistemnya online. Jadi dibuka kalau mau istilahnya, kalau bahasanya orang bengkel itu ngoprek-ngoprek lah. Melihat detailnya apa, tampilannya seperti apa, itu. Maksudnya untuk mencoba-coba lebih dahulu begitu? Bisa ya? Coba-coba dahulu bisa. Tidak akan langsung nanti jadi atau bagaimana begitu?
Jadi memang itu sistemnya hanya simulator. Kalau saya coba mau bayar pajak kayak gimana? Saya coba atau saya buka-buka dulu deh apa sih isinya gitu ya. Ya, berkenalan secara sepintas dulu gitu. Itu bisa secara menggunakan simulator mandiri. Dan itu kita buka, wajib pajak tinggal daftar di DJP online-nya. Juga bisa nanti dikirimi oleh DJP berupa paspor dan user. Dari paspor dan usernya itu nanti akan masuk ke sistem yang baru. Nah, pertanyaannya Pak, karena ini tadi kan menggunakan NIK ya. Ketika kita membuka di sistem Kartek ini akan terbaca semua data, kemudian apa tadi yang ada di situ begitu. Nah, pertanyaannya seberapa aman nah data para wajib pajak yang ada di sistem ini, Pak? Iya, dari pertanyaannya memang bagus ya, Bunda. Jadi memang sekarang kan memang lagi rame. Iya, dengan kebocoran data disalahgunakan kan ya data-data kita begitu. Jadi memang kita sedikit khawatir ya terkait dengan itu, tapi jangan khawatir karena memang sistem ini udah dirancang dengan tingkat keamanan yang memang tinggi. Seperti halnya kemarin banyak penipuan atau mengatasnamakan DJP. Yang bocor bukan datanya DJP, tapi data orang lain yang ada terhubung dengan DJP. Jadi dari sistem yang lain, bukan sistemnya DJP yang bocor. Itu yang pertama. Jadi memang kalau dari sisi keamanan kita bisa bisa menjamin menjamin bahwa memang datanya itu tersimpan dan memang sesuai dengan peruntukan. Jadi nggak semua orang bisa buka. Makanya kita dari email, dari nomor HP, dari face recognition, verifikasi wajah, itu untuk memastikan bahwa yang berhak membuka adalah orang itu. Jadi nggak semua orang bisa membuka. Kalau misalnya begini Pak, ini misalnya orang dapat di NIK kita begitu ya, dapat di NIK kita, orang lain yang bukan kita begitu, apakah mereka juga akan dapat membuka sistem Kartek ini secara keseluruhan dengan menggunakan NIK kita? Ya, jadi walaupun kita tahu NIK, asal nomor HP-nya nggak dikasih datanya, seperti hanya kalau kita perbankan dapat nomor OTP, ya kan, OTP lewat nomor HP atau lewat email, tidak diberikan ke orang lain, maka tidak akan bisa terbuka. Verifikasinya ada di nomor HP dan email. Nomor HP juga kalau menurut kita sekarang kan nomor HP ini tersebar juga nomor HP kita gitu kan. Walaupun tersebar nomor HP, tapi nanti kodenya itu kan dikirim ke nomor HP kita. Jadi kan yang bisa buka HP kita hanya kita. Betul. Seperti itu. Makanya di situ ada verifikasinya di nomor HP dan email. Makanya saya tadi pentingnya untuk mengecek nomor HP dan email yang terdaftar. Karena kalau belum ada daftarnya, otomatis belum bisa untuk melakukan akses. Karena DJP nggak bisa memberikan kode khusus yang untuk keamanan itu ke nomor HP-nya pian-pian semua. Makanya. Ya, meskipun nantinya sudah diinput tadi nomor HP, kemudian email gitu ya. Sudah diinput, tapi tidak akan bisa membuka kalau tidak ada kode khusus tadi. Kode khusus nanti akan disampaikan melalui nomor HP kita. Jadi harus disimpan benar tuh HP-nya. Dipegang tangan masih aman. Namanya juga handphone ya, harus di tangan gitu ya. HP kita itu udah dipegang orang lain, dibuka atau mungkin kadang kan kalau penipuan kayak di perbankan itu kan selalu pasti ada kiriman nomornya kita kirim ke orang. Nah, akhirnya kebuka karena kita mengirimkan nomor rahasia itu. Maka nomor rahasianya itu harus kita keep untuk menjaganya. Bagaimana dengan ini kan tadi untuk para wajib pajak pribadi ya. Nah, bagaimana dengan para wajib pajak yang perusahaan? Nah, ini bagusnya Bunda. Jadi di Kortek ini nanti kita waktu mengakses wajib pajak badan itu adalah menggunakan NIK. NIK siapa? Pengurusnya, direktur utamanya. Seluruhnya pengurus begitu? Direktur utamanya. Direktur utama, Di situ ada nanti terrecord siapa yang penanggung jawab
Penanggung jawab dari perusahaan adalah direktur utama. Oke. Nah, nanti direktur utama itu kalau kita masuk dengan nik saya misalnya, saya sebagai direktur PT ABC misalnya, saya masuk dengan nik saya nanti bisa mengakses dua. Pertama, sebagai orang pribadi atau sebagai owner perusahaan. Jadi kalau saya mau masuk sebagai owner perusahaan, nanti kita ada namanya istilah impersonating. Jadi setelah kita masuk dengan nik, saya langsung misi, saya mau menjadi owner perusahaan. Saya pilih ke perusahaan, habis itu saya akan bisa tahu data-data perusahaan saya. Saya bisa melakukan kewajiban perpajakan di perusahaan saya. Jadi tidak perlu saya NPWP perusahaan saya berapa sih gitu. Iya. Udah menjadi satu. Mama saya meskipun perusahaan anak perusahaan kita banyak gitu ya. Ya, misalnya saya punya 10 perusahaan, berarti saya bisa membuka 10-10-nya. Di dalam satu nik saya. Jadi saya masuk nik saya, nanti saya ada ini mau menjadi sebagai orang pribadi niknya tersebut, atau saya sebagai direktur A, direktur B, direktur C, direktur D gitu kalau perusahaannya banyak. Jadi nanti kita bisa buka. Setelah kita buka nanti karena mungkin kalau kita sudah punya banyak perusahaan, mungkin kan kita pegang semua. Betul. Nah, itu baru nanti akan diserahkan ke anak gitu ya, ke akses, teman gitu ya, ke saya gitu deh, punya Pak Apri diserahkan ke saya. Jadi, amin. Apa yang diserahkan? Perusahaan, Pak. Jadi nanti setelah saya masuk, saya baru bisa memberikan akses ke orang lain. Nicknya tadi berarti diganti atau tetap nicknya si owner? Kita masuk secara nicknya owner, dari nicknya owner nanti kita ngasih tahu di akunnya saya masuk di PT A, C gitu. Misalnya karena Mas Didik ini direktur keuangannya, saya masukkan, saya memberikan akses Mas Didik nicknya sekian untuk akses ini. Jadi bisa nggak semua? Jadi nggak semua. Cuma buat laporan aja. Jadi misalnya Mas Didik saya kasih akses untuk laporan. Kalau saya sudah oke memberikan akses, nanti baru Mas Didik baru bisa begitu ya? Bisa ya. Artinya nanti operator dari perusahaan itu membuka sebagian saja yang apa yang bisa dibukanya. Yang lainnya tidak. Ini kan nanti mengkhawatirkan nih ketika operator membuka, ternyata Pak Apri ini banyak sekali ininya gitu kan ya Mas Ade. Iya. Bisa dibatasi terkait apa saja yang diberikan. Ada ibaratnya bagian-bagian yang bisa dikunci oleh owner begitu. Dan juga nanti terkait dengan penandatanganan dokumen pengiriman laporan itu tetap kembali ke owner. Misalnya Mas Didik yang input, yang ngolah data, yang input data, iya betul, membayar pajak dan sebagainya begitu ya. Akhir penentuan adalah tetap di owner. Oh. Owner nanti tetap masuk sebagai untuk menyetujui dan menandatangani. Ya, meng-approve lah misalnya ya. Istilahnya meng-approve lah. Iya. Jadi itu memang di sistem yang baru ini, ini kita tambahkan gitu, termasuk nantinya kalau memang pakai konsultan orang luar gitu, nah itu bisa diberikan akses dan bisa dibatasi aksesnya atas apa saja. Nah ini yang baru ya di Kortek terkait akses. Kalau sekarang kan kita akses orang pribadi, nanti kalau badan berarti pakai NPWP badan, password lagi. Iya. Passwordnya banyak kan? Iya betul. Kalau kita punya 10 badan berarti passwordnya ada 10. Ada 10 iya. Kalau sekarang kan pakai nick badan gitu kayak nick owner badan. Iya. Nah kalau sekarang nanti kalau di Kortek ini ya kita masuk dengan nick kita. Setelah sebagai owner nanti kita bisa mengakses untuk semuanya. Kalau kita punya 10 perusahaan berarti kita bisa mengakses 10 perusahaan. Baru nanti sama PT A nanti yang ngurusi anak saya nomor 1 nicknya sekian. Nah, nanti berarti dia yang ngurusi. PT B nomor 2 yang akses, ini kasih nicknya sekian. Nah nanti di rumah tinggal lihat, udah dilaporkan omsetnya sekian. Nah yang PT A udah lapor. PT B belum lapor, tinggal telepon nih anak nomor 2 nih kok belum dilaporkan, belum dibayar pajaknya gitu. Karena kita bisa tetap bisa melihat. Iya, direktur utama berarti ya bisa melihat semuanya. Hanya direktur utama. Iya, hanya direktur utama yang bisa melihat semuanya. Dan nanti siapa yang dikasih akses
oleh pengurus siapa yang punya baik itu karyawan atau anaknya atau mungkin direktur keuangan atau mungkin konsultan pajak juga bisa. Iya. Jadi bisa aja kan orang konsultan pajak karena nggak punya tim keuangan, yang melakukan adalah konsultan pajak, silahkan. Tapi yang memberikan akses adalah yang pemilik. Oke. Itu yang memang baru ya nantinya di akun Kortek ini, Bunda. Oke. Mas Dede. Dengan akses. Iya, ini kalau tadi mendengar penjelasan dari Pak Apri, ini mungkin karena ini barang baru ya, Iya. Barang baru. Jadi kita butuh apa ya? Butuh kejelasan yang detail. Kalau bahasa Banjarnya itu Pak harus lilip gitu Pak, pahamnya Pak ya? Ya harus lilip. Ini selama ini Mas Dede, bagi para wajib pajak kita, baik yang perorangan, baik yang perusahaan atau badan begitu, bagaimana cara kita menyampaikan bahwa ada batasan-batasan yang bisa diberikan kepada operator misalnya atau staf mereka atau apa begitu, sehingga tidak semua data perusahaan itu dapat diakses oleh semua orang. Nah, kalau sekarang itu semuanya bisa diakses Bu, kalau kita ngasih NPWP sama password DJP online-nya. Oke. Jadi kalau dari kita sih menyarankannya cuma kalau misalkan untuk konsultan atau apa itu kan ada surat kuasanya Bu, surat kuasa untuk mengaksesnya itu DJP online. Oke. Nah selain itu kalau misalkan kalau yang di sistem baru ini kan nanti kita aksesnya kita bisa nentuin Bu apa aja yang bisa diakses. Kalau yang sekarang kan yang kita kasih itu berarti terbuka semua begitu ya? Iya. Jadi mau nggak mau kita nggak bisa ngontrol itu. Oke. Itu sudah disampaikan sudah dipahami oleh para wajib pajak kita, Mas Dede. Makanya itu kan kalau di Evin itu statusnya rahasia sebenarnya. Karena begini, ada kadang-kadang orang yang memang indah ribet begitu Pak, tidak mau ribet begitu. Ini saya serahkan aja sama kamu semuanya begitu. Ya itu kemarin kita bagaimana? Bunda, jadi memang dari kita terkait dengan password, Evin kita memberikan ke yang bersangkutan. Ya. Nanti yang bersangkutan karena semua nggak mau ribet dan diserahkan ke orang lain, itu menjadi tanggung jawabnya yang bersangkutan. Ya, maksud saya sudahkah disampaikan begitu bahwa ini nanti Bapak Ibu password ini nanti untuk membuka seluruh data Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu nanti menyerahkannya kepada staf atau kepada operator begitu ya, ada batasan-batasan yang harus dipahami begitu. Jadi memang itu sudah kita sampaikan juga. Jadi saat mendaftarkan Evin, saat waktu e-faktur, password dan passphrase pasti sudah kita sampaikan. Jadi kalau memang itu nanti diberikan ke orang kepercayaan, itu ya memang tanggung jawabnya Pian. Jadi Pian harus tahu kondisinya. Betul, iya. Sampai nanti kejadian misalnya karena sudah terlalu percaya. Iya, betul. Karena kita tidak tahu ya. Akhirnya gelombang hati orang kan kita tidak tahu. Hari ini kita percaya dia baik gitu ya. Tiba-tiba lihat seluruh harta benda yang ada di situ. Iya, itu dia yang saya maksudkan tadi. Terus ada juga yang kasusnya gini, karena sakit hati, passwordnya diganti. Nah, itu dia. Iya. Bingung gitu. Jadi kita sudah nggak bisa ngakses lagi, terus harus ngolah lagi, betul. Gitu kan, repot gitu. Nah makanya ini di sistem yang baru ini kita tetap kontrol utama adalah direkturnya. Tinggal orang lain dikasih akses. Jadi Mas Didik mau melakukan apapun, saya masih bisa tahu. Misalnya, Mas, ini kenapa yang ini belum dilaporkan? Jadi kita bisa tahu sebagai direktur utama, jadi bisa mengakses. Jadi dua-duanya bisa mengakses. Kalau sekarang kan kalau kita sudah percaya Mas Didik, ya udah Mas Didik ganti password atau melaporkan udah kita nggak bisa apa-apa. Mas Dedenya hilang, nggak dapat lagi dibuka. Iya, kuncinya di bawahnya. Iya. Itu yang repot. Nah, dengan yang sistem yang baru ini ya seperti itu Bunda. Tetap pemegang kekuasaan adalah yang utama, ownernya atau direktur utamanya. Oke, Mas Dede, ini kan berlakunya sudah uji coba 2024 ya, berarti mulai Januari tadi kan ya?
Uji cobanya. Iya, uji cobanya, iya. Nah, sampai dengan saat ini begitu, adakah misalnya permasalahan-permasalahan krusial yang dihadapi oleh para wajib pajak kita yang datang mengadu atau bahkan Kartek ini tidak bisa diakses oleh mereka karena keterbatasan pengetahuan atau lain sebagainya? Nah, kalau permasalahan yang biasa dihadapi itu yang pertama karena ini kan masih uji coba, Bu. Dan server yang diberikan pun itu cuma sedikit aja gitu aksesnya dari server yang sebenarnya digunakan nanti. Nah, jadi ada beberapa bugs kemungkinan atau error-error lah biasanya. Nah, untuk simulasi ini, untuk simulasi aja. Tapi kedepannya kalau misalkan servernya digunakan full, kemungkinan nggak ada masalah lagi harusnya. Nah, terus permasalahan kedua karena ini sistemnya dengan pihak ketiga dari luar negeri itu untuk aplikasi semuanya itu bahasanya bahasa Inggris. Nah, kadang kita kan nggak tahu nih apa bahasa Indonesianya gitu. Iya. Nah, mungkin kendalanya mungkin di situ. Tapi nanti kedepannya kalau sudah launching, ini sistemnya itu semuanya pakai bahasa Indonesia semua. Ada pilihannya nanti mau pilih bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Oke, jadi tinggal milih gitu ya. Kebanyakan pasti bahasa Indonesia ya. Lebih mudah begitu. Karena memang kita nggak memungkiri bahwa beberapa ada perusahaan-perusahaan asing ya. Bahkan membayar pajaknya pakai dolar gitu. Jadi mereka kita kasih opsi untuk menggunakan bahasanya sesuai bahasanya mereka juga. Oke. Dengan sistem ini Pak Apri, bagaimana dengan pembayaran? Ada perubahankah? Di mana perubahannya? Atau bisakah pembayaran saat ini dengan sistem Kartek ini secara cash misalnya atau gimana gitu? Jadi kalau secara cash malah kita memang sudah lama tidak menerima, tidak memungkinkan gitu ya, setor ke bank atau gimana gitu. Iya, kalau memang setor ke bank masih bisa ya. Artinya tidak mobile kantor pajak. Iya. Jadi pembayaran pajak memang kita sudah melalui bank, kantor pos, malah terakhir itu kita sudah bisa di Indomaret. Jadi sudah di swalayan yang modern yang ada memang aplikasinya juga ada pembayaran pajak. Tapi yang menarik di Kortek ini adalah adanya deposit pajak, Bunda. Jadi pembayaran pajak ini nanti adalah ada dua metode pembayaran. Yang pertama pembayaran kita setelah kita hitung nanti ada billing yang akan kita bayar sesuai dengan kayak sekarang. Setelah kita hitung kita belum bikin billing baru kita bayar. Ada juga metode deposit pajak. Deposit pajak ini apa? Misalnya kita belum tahu nih nanti hitung-hitungan kita berapa pajaknya, maka kita bayar duluan, Bunda. Saya misalnya istilahnya kayak top up lah untuk bayar deposit pajak. Begitu deposit, ya? Deposit pajak, misalnya saya deposit 10 juta. Nah nanti setelah kita deposit ternyata nanti bulan Januari 2025 saya hitung, saya bayarnya 1 juta. Nanti otomatis langsung waktu setelah kita lapor, kita hitung, nanti langsung mengurangi. Deposit kita kurangi 1 juta, jadi artinya udah kebayar. Artinya ada akun atau ada rumahnya begitu ya, rumahnya, untuk kita menabung pajak di situ begitu. Iya. Jadi kayak ada rumahnya. Begitu juga nanti misalnya ternyata kita sudah dipotong nih sama Pemda atau sudah dipotong nih sama perusahaan pajaknya. Nah, waktu kita nanti ada kelebihan bayar pajak, otomatis masuk ke deposit tadi. Begitu. Jadi deposit kita selama awalnya saya deposit 10. Ternyata waktu dihitung itu saya udah dipotong ini sama perusahaan 2 juta. Padahal saya kenanya cuma 1 juta. Berarti nanti masih kelebihan kan 1 juta. Meskipun kita membayarkan 2 juta begitu ya? Iya. Jadi nanti akhirnya kembali lagi. Akan kembali. Begitu. Jadi nanti deposit kita bisa banyak gitu. Deposit saya banyak nih, karena mungkin waktu kita transaksi dengan orang lain dipotongnya dengan tarif tinggi. Padahal kita sebenarnya tarifnya lebih rendah. Gitu. Iya. Nah, nanti kalau memang depositnya udah banyak, ini saya rasa saya pengen deposit itu saya ambil untuk misalnya untuk nambah modal atau apa, silahkan. Nanti ada mekanisme
untuk mengambil depositnya tersebut. Oh begitu. Jadi Oke. ini yang ya, sehingga mempermudah juga ya Pak ya. Misalnya nih bagi para wajib pajak yang misalnya sudah tahu nih biasanya pajak saya nih 1 tahun misalnya 10 juta, saya kan bisa nyicil gitu ya, masukkan di deposit gitu sebulan misalnya 1 juta atau 1.500.000. Ketika sampai pada saatnya kita bayar pajak, kita tinggal menghitung di deposit kita, tinggal kalau misalnya ada kurang kita tinggal nambah dikit gitu. Nanti tidak kaget harus bayar sebanyak itu gitu. Bener Bunda. Jadi memang ada fitur baru dan kita juga nggak bingung nanti selama ini pajak untuk bayar sama misalnya PPN, PPH kan kodenya sendiri-sendiri. Karena kalau deposit ini bisa untuk bayar PPN, bisa untuk bayar PPH, terserah kita. Oke, luar biasa ya. Metode yang baru ya di kami, dan kita juga nantinya wajib pajak punya akunnya, jadi bisa tahu sebenarnya setahun ini saya udah bayar pajak berapa sih gitu. Jadi ketahuan. Kalau sekarang kadang kita saya kemarin bayar berapa ya lupa. Nggak tahu lah gitu. Betul. Kalau nanti kita udah bisa tahu, kita evaluasi, setahun ternyata dia akan otomatis ya menghitung sendiri begitu ya. Dan kita ada recordnya, ada recordnya, kita tahu kita ternyata sudah bayar pajak sekian. Jadi nanti kedepannya wajib pajak bisa ngomong kalau kita protes atau ke negara, saya ini pembayar pajak, saya udah bayar pajak sekian, kan bisa melakukan pemerintah harusnya bisa gini dong gitu. Gini ya itu nantinya kan untuk negara-negara maju kita sudah seperti itu ya. Jadi bahwa memang ada hak kita sebagai warga negara dari negara memberikan haknya untuk warga negaranya, tapi di situ ada kewajiban. Makanya di saat kita sudah melakukan kewajiban kita, sudah bayar pajak, nah maka kita bisa menuntut ke negara atas hak-hak yang harus kita dari negara untuk kita. Nantinya khususnya fasilitasi yang mempermudah ya. Untuk mempermudah warga negara. Oke, luar biasa ternyata. Hanya saja dari awal aja mungkin ya, dari awal karena ini barang baru. Oke, baik Pak. Selain daripada kita bersosialisasi melalui Radio Tutung Pandang, para petugas pajak, pegawai kantor pajak kemana lagi nih mensosialisasikan ini? Maksud saya agar para wajib pajak kita, masyarakat Kabupaten Tanah Laut dapat mengakses informasi ini begitu. Iya. Jadi memang kita selain di radio, kita memang melakukan di spanduk-spanduk, jadi kita di kantor ada untuk simulasi, baik simulasi mandiri atau kita bisa melalui kelas. Jadi kelasnya cuma memang difokuskan di Banjarbaru. Iya, kelasnya cuma di Banjarbaru ya. Pelihari Tanah Laut tidak diberikan kewenangan. Diberikan kewenangan karena terkait dengan aksesnya, Bunda. Jadi memang aksesnya itu dibatasi untuk tiap hari hanya 20 wajib pajak. Jadi memang ada alatnya, hanya bisa 20 wajib pajak. Nah, kalau untuk simulator mandiri silahkan Bapak Ibu itu bebas saja, nanti bisa mengakses tapi bisa belajar secara mandiri untuk mengetahui fitur-fitur yang ada. Selain itu kita juga mencoba untuk mendorong ke asosiasi-asosiasi karena kita lebih mudah, lebih banyak nyebar kalau kita masuk ke asosiasi atau komunitas. Jadi misalnya konsultan pajak kita sudah panggil, sudah kita ajak, kita sudah beritahukan, kita sudah sosialisasikan, diharapkan nanti bisa lebih nyebar. Itu yang kita harapkan. Oke, baik. Mas Dede, selama ini banyakkah atau adakah atau berapa persen dari para wajib pajak kita yang melakukan simulator secara mandiri atau minta bimbingan dari KP2KP Tanah Laut? Kalau sekarang masih belum ada sih Bu. Iya, artinya ini dapat dipahami secara jelas bagi mereka begitu ya? Iya, jadi mungkin kalau misalkan ada misal kalau loket ada yang lihat spanduk gitu, itu sebenarnya partai itu apa sih gitu, perlu kami jelaskan gitu Bu. Nanti di loket itu sembari kita ngurus layanannya, kita jelasin sedikit-sedikit Bu masalah Kortex itu. Nanti kalau misalkan mau coba sendiri, baru yang ikut kelas pajak tadi. Ikut ke Banjarbaru. Oke, Pak. Satu lagi Pak. Ini tadi kan dengan NIK ya, NPWP dengan NIK begitu. Yang bisa membuka adalah si pemilik NIK.
Apakah juga petugas dari kantor pajak itu dapat mengakses data-data pribadi dari pemilik akun tersebut? Jadi memang kalau kami hanya bisa melihat aja, tidak bisa mengakses, merubah ataupun menambah, mengurang, tidak bisa. Artinya kewenangannya sampai melihat ya? Hanya melihat. Jadi kami kewenangannya melihat apa yang sudah dilaporkan oleh wajib pajak, apa yang layanan yang diminta oleh wajib pajak, apa yang dilakukan perubahan oleh wajib pajak, kami bisa melihat. Dan itu batasannya hanya sebatas kewenangan kami. Misalnya saya ditugaskan di tanah laut, saya hanya bisa melihat tanah laut. Tanah laut. Misalnya, Pak Apri, ini ada orang Banjarmasin, saya nggak bisa lihat datanya. Gitu ya. Kewenangan saya bukan di Banjarmasin, kewenangan saya hanya di tanah laut. Iya. Saya tadi khawatirnya begini, Pak. Ketika ada misalnya saya, Pak, bukakan Bang Pak akunnya keluarga saya yang ada di Surabaya, betul nggak dia kemarin beli pabrik kertas itu gitu? Nggak bisa ya? Jadi kami nggak bisa. Ya, artinya benar-benar aman ya? Ya, begitu juga kalau saya pindah, misalnya saya pindah ke Surabaya, saya bisa buka di Surabaya, tapi saya sudah nggak bisa buka lagi di tanah laut. Otomatis. Jadi misalnya Pak Apri, saya minta tolong bukain punya saya, liatin ini, saya nggak bisa lagi Bu, saya udah pindah, karena memang saya nggak bisa buka lagi. Begitu ya. Jadi memang terkait dengan data, kami memang sangat diwanti-wanti terkait kerahasiaan data. Betul sekali. Juga nggak bisa sewenang-wenang. Jadi orang lain pun kalau petugas kami hanya bisa sesuai kewenangan. Jadi kewenangan kami hanya di sini ya, saya hanya bisa melihat data di sini aja. Dan saya tidak punya akses untuk merubah. Saya ingin meyakinkan Pak, ingin meyakinkan para wajib pajak begitu. Jadi, karena dengan khawatir para wajib pajak, jadi saya hanya bisa melihat, tidak bisa merubah data pihak. Termasuk dan yang dilihat pun tidak secara keseluruhan kan ya? Hanya pada tugas dan kewenangan tertentu begitu. Misalnya saya tugasnya hanya melakukan penyuluhan. Saya hanya bisa melihat terkait dengan misalnya dia minta penyuluhan, minta edukasi. Nah itu saya bisa melihat. Tapi kalau data pian, nomor rekening pian itu bukan kewenangan saya. Yang bisa membuka siapa? Misalnya bagian AR, bagian fungsional pemeriksa. Yang memang tugasnya melakukan pemeriksaan. Nah itu mereka bisa melihat sampai detail. Tapi bagi kami nggak bisa. Jadi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Jangan khawatir Bapak Ibu wajib pajak terkait dengan keamanan data, terus kerahasiaan data, bahwa memang kita di DJP itu sangat menjaga sekali kepercayaan wajib pajak untuk terkait dengan data-datanya. Dan kalau memang ada apapun informasi terkait dengan penipuan ini yang ramai ya. Iya betul sekali ya. Karena memang nggak bisa dipungkiri ya, misalnya data DJP kan terhubung dengan data OSS, data DJP juga terhubung dengan data misalnya di BPN, pertanahan gitu. Nah, nanti ada kalanya orang-orang yang nggak baik ini yang menggunakan data bisa masuk lewat mana? Kemarin lewat data dari OSS. Jadi orang yang data OSS masuk mengklarifikasi bahwa dikira dari DJP untuk melakukan update, padahal nggak ada. Jadi kalau memang ada penipuan, silakan untuk dikonfirmasi ke kantor pajak. Jadi jangan langsung diturutin atau apa. Jadi silakan konfirmasi kebenaran, cek diceknya ke kantor pajak. Iya, dapat dipahami ya para pendengar, khususnya para wajib pajak di Kabupaten Tanah Laut dan sekitarnya, ya, bahwa sistem ini sebenarnya bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat. Hanya saja mungkin di awalnya kita akan dihadapkan dengan berbagai langkah-langkah ya untuk mengakses sistem ini begitu. Tetapi ketika sistem ini sudah terakses, maka akan semakin mudah dan mengenai keamanan dari sistem ini ya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Apri, Mas Dede juga, ini para wajib pajak tidak perlu khawatir ya, kita sudah disampaikan bahwa ini sudah di format sedemikian rupa begitu ya, sehingga orang-orang yang khususnya petugas pajak ya yang bisa melihat hanya pada kewenangan mereka masing-masing.
seperti itu. Oke, baik, mudah-mudahan ini dapat dijalankan dengan baik dan lancar ya sistem ini untuk para wajib pajak, dan kita berharap juga ini akan lebih mempermudah sehingga lebih banyak para wajib pajak yang mentaati pajaknya. Oke, iya, amin. Baik. Karena waktu kebersamaan kita, Pak, ternyata sudah berada di zona lewat. Kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Tapi saya masih tetap ingin, karena ini barang baru tadi ya, Pak ya. Jadi harus ada penekanan-penekanan nih buat para pendengar kita, khususnya para wajib pajak terhadap sistem ini. Ya, terima kasih Bunda Neri bahwa dengan sistem yang baru ini kami harapkan nantinya bisa memberikan manfaat lebih untuk wajib pajak, memberikan kemudahan, kenyamanan, dan kelengkapan fasilitas yang bisa diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dan kami mohon bantuannya kepada wajib pajak untuk bisa antusias terkait dengan sistem yang baru ini. Harapannya nanti dengan sistem yang baru ini bisa mendorong kepatuhan, pelaporan, pembayaran pajak bisa meningkat dan nanti kembali lagi ke masyarakat untuk pembangunan. Oke, baik. Artinya dengan aplikasi ini semoga akan meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya para wajib pajak, untuk meningkatkan pendapatan negara ya. Dan pendapatan negara juga akan diberikan kepada masyarakat melalui pembangunan. Seperti itu. Baik, para pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Inspirasi Pagi edisi hari ini, Selasa 29 Oktober 2024.